Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Ma, Doni lagi lihat video lilin kecil mengenai kisah Ruth. Ruth adalah wanita Moab. Ia mempunyai mertua bernama Naomi. Setelah 10 tahun menetap di daerah Moab, Naomi ingin kembali pulang ke Israel karena bencana kelaparan di Israel sudah berlalu. Karena kedua anaknya Naomi sudah meninggal, maka Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada ibu mereka masing-masing. Namun Ruth tetap bersikeras untuk mengikut Naomi kembali ke Israel. Nama Ruth artinya apa sih, Ma? Nama Ruth dalam bahasa Ibrani artinya belas kasih. Wah, sesuai dengan namanya. Ruth pasti mendapat belas kasih dari Tuhan ya, Ma? Benar, meskipun suaminya sudah meninggal dunia, Ruth tetap tinggal bersama dengan mertuanya. Ketika Naomi mendesak Ruth untuk kembali kepada ibunya, Ruth berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Perkataan itu adalah suatu pernyataan iman yang mengagumkan dari Ruth. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka banyak menyembah dewa-dewa. Namun setelah ia mengenal Naomi, Ruth pun percaya kepada Allah yang hidup yang disembah oleh Naomi. Wah, pasti Naomi senang punya menantu yang setia seperti Ruth. Lalu bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ruth ketika ia sudah berada di Israel? Apalagi ia adalah orang asing di sana. Nah, disinilah bermula kasih pemeliharaan Allah dalam kehidupan Ruth. Di Israel, Naomi mempunyai sanak saudara dari pihak Elimelek suaminya, yang bernama Boas. Boas adalah orang yang kaya raya yang memiliki ladang jelai. Di ladang jelai, Ruth mengambil sisa-sisa yang tercecer di tanah. Hal itu biasa dilakukan oleh orang miskin atau orang asing. Lalu apakah sisa jelai itu cukup untuk mereka berdua, Ma? Atas belas kasih Tuhan, Boas memerintahkan kepada para pekerjanya untuk menyebarkan jelai yang baik. Jadi ketika Ruth mengambil jelai yang tercecer di tanah, seolah-olah itu adalah sisa jelai yang jelek. Padahal itu adalah jelai yang bagus untuk dibawa pulang untuk makan Ruth dan mertuanya. Wah, betapa baiknya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ruth ya, Ma. Nah, kisah kehidupan Ruth dan Boas adalah suatu rangkaian rencana keselamatan Allah untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Dari garis keturunan Ruth dan Boaslah, kelak akan lahir Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Nah, adik-adik, bila Boas dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan Ruth dan Naomi, apakah adik-adik juga mau dipakai dalam rencana Tuhan untuk menolong sesama yang memerlukan pertolongan adik-adik? Misalnya, menolong teman yang kesulitan dalam pelajaran dengan cara belajar bersama melalui Zoom, WA, dan sebagainya. Menjadi pendoa syafaat bagi teman-teman yang kesusahan, sedih, dan sebagainya. Di dalam keluarga, adik-adik juga bisa menolong mama mencuci piring, menolong papa berkebun, menolong mbak yang kerepotan, dan sebagainya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa di surga, ajar kami untuk dapat memperhatikan mereka yang perlu pertolongan-Mu melalui kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.